Jadi keluarga saya tuh merasa Glenn tuh kayak di Sandra gitu loh, nggak dibawa gitu, malah mentingin duit. Kenapa bapaknya nggak boleh ketemu? Keluargaku merasa dia kayak menghina keluargaku. Ya kalau memang dia mau ketemu Glenn, ya dia hubungi aku baik-baik lah. Dia tuh coba telepon ke Glenn nggak? Enggak ada tuh telepon dari dia. SMS deh. Sampai aku bilang tuh papanya tuh, nggak mau. Ada kok videonya, aku videoin pas Glenn bilang dia nggak mau ketemu papanya. Dia tuh kalau ketemu anaknya selalu pertanyaan dia tuh mengintervensi anakku. Dia kan udah ketemu nih sama anaknya tanggal di sekolah, 8. ya. Kok nggak diposting? Jangan seolah-olah masih susah ketemu anak. Glenn juga kaget kali ya, aku tanya, emang kapan ditendang Glenn? Enggak, kata dia gitu. Sinyo tiba-tiba langsung ngomong gitu, dia tuh takut sama lo, makanya dia nggak berani jawab lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik di Lembaga Bantuan Uya. Oke, dan kali ini kita ada kedatangan Stella, seorang wanita yang kemarin berapa waktu yang lalu sempat mantan suaminya datang ke sini yang mengadu bahwa si Sinyo ini, Sinyo namanya, mantan suaminya tidak bisa ketemu anaknya karena ditutup aksesnya oleh mantan istrinya, Stella. Jadi dia nggak bisa ketemu anaknya, dulunya bisa, setelah katanya waktu itu anaknya sempat mengadu karena dia mendapatkan perlakuan kekerasan ya, yang diduga kekerasan dari suami Mbak yang sekarang. Sempat dibilang kan ditendang. Dan setelah mengadu habis itu, intinya setelah ditegur, Sinyo ini nggak bisa ketemu lagi sama anaknya sampai sekarang, ditutup aksesnya. Dan Sinyo ini sempat viral nih kemarin, ya sempat ada di TikTok ya. Gimana kita lihat untuk mengingatkan lagi nih. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu, dan kau jadikanku ratu di kerajaan cintamu agar aku pun bahagia hidup bersama denganmu selalu. Oke, itu benar ya? Itu adalah mantan suami Mbak ya? Benar. Sinyo ya? Dan anaknya itu sekarang namanya siapa anaknya? Glenn. Sama Mbak berarti? Iya, karena kan sesuai dengan hasil keputusan pengadilan, Hak asuh di tangan Mbak? kasus jatuh tangan aku. Oke, tapi kenapa bapaknya nggak boleh ketemu kan? Walaupun hak asuh di tangan Mbak kan nggak boleh menghalangi Sebenarnya anak ketemu bapaknya. aku punya alasan. Iya. Aku juga punya bukti kenapa aku nggak Iya. kasih ketemu. Itu bukti itu juga udah aku kasih ke KPAI, udah, ke PPA udah, ke Komnas juga udah. Setelah mereka melihat bukti seperti itu ya, mereka sih kayak apa ya, nggak bisa ngomong apa-apa sih Mas. Dan Bukti apa? jadi ada kemarin itu kan aku Desember itu aku ada pergi ke Bali. Pokoknya Oke, kita ya, jalan-jalan. dia cerita, dia sempat cerita. Jalan-jalan ke beberapa kota itu. Dia tahu anaknya lagi pergi sama aku gitu. Dia tahu anaknya di mana, dia tahu karena kan dia banyak cari tahu nih dari teman-teman Temen dia. kamu juga katanya kan ya? Teman-teman aku yang katanya teman-teman dia juga. Padahal dia itu cari tahu ke teman-teman aku gitu. Jadi kalau dia bilang teman aku teman dia juga, enggak juga sih, itu teman aku, cuman dia nyusup ke semua teman-teman aku gitu. Nggak, iya. Jadi apa? Bukti apa yang membuat Mbak nggak mengizinkan Dia anaknya tuh ketemu bapaknya? bikin video di Reels dan itu di-post di Instagram media. Iya. Rumah aku yang di Depok itu kan memang rumah lama ya Mas. Dan memang keadaannya dari tampak luar tuh emang udah cukup, ya gimana ya namanya rumah lama, udah agak rusak depannya. Terus dia bikin Reels dengan suara yang menyeramkan, seolah-olah itu rumah hantu. Ada, masih ada di Ada, Instagram? masih Boleh ada. kita putar? Oke, apa efeknya setelah video itu apa ini? Keluargaku ya merasa apa ya, dia kayak menghina keluargaku gitu loh. Itu kan rumah biar jelek-jelek gitu, dia pernah tinggal di situ loh. Dan itu rumah ada penghuninya, bukan rumah hantu yang seperti dia share di Instagram media. Pokoknya intinya
siapa berani masuk gitulah. Pokoknya kayak rumah hantu deh pokoknya. Oke, Ya. jadi akibat dari video tersebut, Iya, keluarga saya merasa terhina dong, ya kan. Sementara dia tahu loh anaknya lagi nggak di situ gitu. Tapi kenapa dia datang ke situ seolah-olah mencari anaknya, terus nggak bisa ketemu, padahal memang anaknya nggak ada di situ. Dan itu rumah ada adik saya loh di situ, ada orangnya di dalam. Dari situ aja kan dia udah melanggar etika loh Mas. Itu kan rumah orang. Kok dia seenaknya ngepost di media seperti itu? kenapa gitu nggak loh. dituntut secara hukum saja? Gitu? Jujur ya Mas, saya tuh males ngeladenin dia. Ini aja sebenarnya saya males, cuman Iya, iya. kata keluarga saya, kamu harus klarifikasi gitu, karena ini kan ditonton semua orang, ya kan? Bukan hanya saya yang rugi, keluarga Iya, saya iya. juga dong. Gitu tadinya sih apapun yang dia bikin, dia aduin saya sana ke sini, dia bikin cerita yang menurut versi dia, saya males ngejelasinnya gitu karena ya udah nggak penting gitu buat saya, ya udahlah ya biarin aja. Oh, jadi awal masalah adalah video itu. Iya. Sebelum ada video itu sampai yang dia bilang tanggal 13 Desember masih ketemu, ya itu memang tanggal 13 itu dia ketemu, terus kita berangkat itu tanggal 16 Desember. Ya udah, ya karena ada video itu, jadi menurut aku kayak nggak usah ketemu deh ya. Terus kalau yang dia bilang saya intimidasi anaknya, kayaknya enggak. Kayak bukannya dia yang malah intervensi anaknya terus ya. Jadi setiap ketemu dia tanya-tanya terus, lah namanya anak kecil loh Mas, ditanya-tanya yang kayak gitu kan dia bingung kan. Aku tuh nggak pernah yang ngomong gimana-gimana loh, sampai setiap dia datang itu ke rumah, manggil-manggil, Glenn tuh di dalam. Kalau yang dia bilang, saya tuh dengar suara Glenn, dia sempat ngomong gitu kan. Iya, ya, katanya ada kamu ya. Terus, iya, aku nggak pernah ngomong gitu loh. Sampai aku bilang tuh papanya tuh, bilang enggak nggak mau. Ada kok videonya, aku videoin pas Glenn bilang dia nggak mau ketemu papanya. Semua ada di Kenapa ya Glenn tiba-tiba nggak mau ketemu papanya? Padahal tadi dia biasanya mau. Iya, aku nggak tahu Mas. Aku nggak tahu. Cuman Ya karena aneh dong, kalau tadinya biasa ketemu papanya dia dekat, tiba-tiba dia nggak mau, pasti kan ada dari yang kejadian itu, ada apa nih, atau mamanya menghasut, atau cerita tentang, karena gini. Kadang-kadang yang saya sesali dari suami istri bercerai, gitu ya. Ini banyak kejadian, kita bicara bukan kasus Mbak Masinyo ya. Si ibu menghasut anaknya, bapak tuh begitu. Si bapak juga bilang, si ibu tuh begitu. Kalau menurut saya jadi apa ya? Secara mental, psikologis anak juga kurang baik. Gitu. Apa yang Mbak lakukan, ada nggak sampai anak itu nggak mau ketemu? Enggak sih. Jadi yang pas kejadian yang dia bilang katanya anaknya cerita ditendang gitu kan. Terus kan kita ketemu nih. Aku pas keluar sama anakku, sama pasanganku juga di motor, terus dia tiba-tiba negor dengan direkam tuh. Direkam. Dia ngomong sih memang, bro, lo kalau bercanda anak gue jangan pakai nendang dong, dia bilang gitu. Hah? Aku kaget dong, ditendang. Anakku tuh di rumah itu selalu dalam pengawasan aku Mas, nggak pernah lepas gitu. Apa kata pasangan kamu? Terus dia ngomong dong, kapan gue nendang, dia bilang gitu. Ada Glenn di situ, udah naik di motor. Ya mungkin Glenn juga kaget kali ya, aku tanya, emang kapan ditendang Glenn? Aku tanya di depan dia. Glenn diem dong, mungkin dia kaget kali ya. Ya aku kan juga nggak tahu. Itu sebelum kita keluar, Glenn masih di depan situ, masih sama papanya. Terus kita keluar, aku panggil, ayo Glenn kita mau pergi, aku bilang gitu. Terus dia naik ke motor, terus tiba-tiba papanya nanya gitu kan. Ya aku langsung tanya dong sama anaknya, emang kapan ditendangnya Glenn? Aku bilang gitu. Glenn diem dulu tuh, beneran kamu ditendang? Aku juga nanya dong, karena kan aku nggak pernah melihat gitu, nggak pernah ngelihat kejadian itu gitu. Enggak, kata dia gitu. Lah itu anaknya katanya enggak. Terus Sinyo tiba-tiba langsung ngomong gitu, dia tuh takut sama lo, makanya dia nggak berani jawab. Lah ini aja aku baru nanya depan dia loh. Kecuali kalau aku udah tanya di dalam, mungkin ada aku intimidasi anakku gitu ya. Jangan bilang-bilang, bisa kan gitu Mas. Lah ini kan dia negor, aku yang nyamperin Glenn keluar loh, lagi sama papanya. Terus aku tanya gitu, dia langsung jawab enggak. Lah terus jadi yang bohong yang mana? Aku kan nggak tahu, karena kejadiannya juga aku nggak pernah lihat dia ditendang. Memang waktu itu Glenn pernah lagi bercanda sama aku, terus kejedot kepalanya. Ya mungkin itu dimaksud anaknya. Itu mungkin pada saat itu Glenn kan suka cerita, Pak aku benjol nih kejedot gitu. Nah mungkin ya nggak tahu ya apa dia nanya kenapa bisa kejedot ya kan, saya juga nggak tahu ya Mas, karena setiap ketemu Glenn itu memang saya nggak pernah kasih masuk ke dalam rumah saya. Di luar. Karena menurut saya kan cuma mau ketemu anaknya, silahkan ketemu di luar gitu. Nah terus satu lagi, dia setiap datang ke rumah saya, kan dia sendiri bilang ya, mengakui rumah saya tidak ada pagarnya.
Etikanya orang bertamu gimana sih Mas? Ketok pintu kan, salam gitu, baru panggil nama. Ini enggak, dia nggak ada ketok pintu, dia teriak-teriak gitu. Glenn, papa di luar ya gitu. Itu setelah nggak bisa ketemu berarti ya? Sebelum nggak ketemu, sebelum masih ketemu, pas masih ketemu juga begitu. Cuman sebelum ada video itu ya udahlah tuh Glenn dipanggil papanya, keluar anaknya. Nah pas kita lagi di Bali itu terus ada video gitu, barulah aku bilang udah deh nggak usah ketemu dulu. Aku juga jelasin itu kok ke Komnas, Bu. Saya bilang saya pun sendiri sebenarnya nggak mau ngebatesin anak saya ketemu sama papanya. Boleh ditanya kok ke orang Komnasnya. Kan dicatat juga tuh apa yang saya ngomong. Cuman karena kayaknya makin saya diemin kelakuannya makin kayak gini, kayaknya mendingan lebih baik nggak usah ketemu dulu gitu. Nanti akan ada waktunya kok dia ketemu sama papanya, dia pasti akan cari papanya, aku bilang gitu. Oke. Intinya kan sekarang permasalahannya adalah berawal dari rumah hantu tadi. Itu kan permasalahan berarti antara Mbak dengan Sinyo ya. Gitu kan. Kalau emang saya mengerti kalau Mbak habis itu marah, keluarga marah nggak mau ketemu dengan Sinyo gitu kan. Tapi apa nggak boleh, nggak ada cara lain kalau biar aja anaknya ketemu bapaknya kayak dulu gitu loh? Kalau saya sih ya Mas, untuk sekarang kayaknya nggak usah deh. Cuman kan bukan Mbak yang ketemu dia, tapi anaknya yang ketemu bapaknya. Ya karena dia tuh kalau ketemu anaknya selalu pertanyaan dia tuh mengintervensi anakku, gitu. Kenapa nggak ada kesepakatan bahwa gini, oke sekarang gue izinin nih ketemu sama anak kita gitu ya. Tapi please, lu juga harus lebih bijaksana gitu ke Sinyo. Gitu kan? Ya, menurut saya kalau misalnya dia juga emang punya keinginan ketemu anaknya dari hati dia yang paling dalam, saya rasa dia pasti sama-sama inilah, sama-sama kasih tahu gue nggak suka sama lo begini, gue nggak suka sama lo begini. Jadi marilah kalau demi anak kita, kita tekan ego masing-masing itu lebih bijaksana kan? Iya sih, cuman kayak dia bilang aku tutup akses. Memang WhatsApp-nya dia aku blok dari WhatsApp-nya Glenn. Cuman kan nomornya Glenn aktif Mas. Kalau memang dia sekangen itu sama anaknya, kenapa nggak coba telepon lewat nomor? Dia itu coba telepon ke Glenn nggak? Enggak ada tuh telepon dari dia. SMS deh. Kalau emang nggak punya pulsa buat telepon nggak berubah nomornya Glenn sampai sekarang? Enggak, masih aktif sampai sekarang. Cuman memang WhatsApp-nya aja yang aku blok. Dan dia kan juga punya nomor nggak cuma satu. Kenapa dia nggak coba WhatsApp pakai nomor dia yang satu lagi ke nomornya Glenn? Kan pasti masuk. Iya dong. Tapi kan dia lebih pilih lapor sana, lapor sini. Terus dia bilang juga katanya pihak PPA sama Komnas, aku menolak Glenn untuk diinterview. Iya, dia bilang begitu, ingat. Masih ada kok chatnya Mas, nanti aku tunjukin. Aku nggak pernah nolak loh. Aku justru undang mereka datang ke rumahku. Aku bilang, Bu, Mbak, maaf, kalau saya harus bawa anak saya ke sana, saya nggak bisa. Tapi kalau memang Ibu mau ketemu anak saya, silakan datang ke rumah saya. Boleh tuh PPA sama... Boleh. Ada kok chatnya. Oke, terus apa kata PPA dan... Nggak ada balasan. Nggak ada balasan. Cuman PPA terakhir, dan Komnas ya? Iya, terakhir yang dari Komnas bilang, Mbak kalau misalnya nggak bisa, kasusnya kita terminasi ya. Terus aku balikin, ya terserah. Kan yang lapor bukan saya, aku bilang gitu. Oke, coba nih buat PPA atau Komnas yang melihat, sudah ada tawaran kok dari ibunya bahwa boleh interview, silakan datang ke rumah, mungkin untuk perkembangan secara psikologis anak juga mungkin dirasa kalau anaknya datang ke sana juga jadi takutnya mental anak gimana. Iya, kan gak enak Mas. Nah sekarang mungkin kalau Komnas dan juga PPA niat gitu kan ya, menyelesaikan kasus ini, bahwa ya datang situ. Kalau misalnya nanti nggak ada anggarannya, saya anggarin nggak apa-apa. Misalnya, tapi kan nggak mungkin nggak ada anggarannya kan? Iya, nggak tahu deh saya juga. Iya. Ini ya bukan himbauan ya, gue bukan kepalanya, jadi bukan masukan. Masukan, karena ada info terbaru gitu ya. Iya, aku nggak pernah. Emang aku bilang di WhatsApp itu masih ada, aku simpen. Kalau aku yang bawa ke sana, kayaknya aku nggak bisa karena demi kepentingan kalian juga kan. Tapi kalau memang mau ketemu, silakan datang ke rumah. Aku nggak larang loh. Sekarang gini deh Mbak, maunya Mbak apa sama Sinyo dulu nih? Ya kalau mau ketemu di luar Glenn dulu nih. Kalau mau ketemu anak, ya udahlah, anak aja, fokus ke anak, nggak usah bahas-bahas masalah pribadi aku yang udah apa-apa, nggak usah lah. Oke, boleh nggak kita sekaligus mumpung Mbak di sini kita kasih ruang buat klarifikasi? Kan dia sempat bilang beberapa hal tentang Mbak Stella ya, Mbak Stella ya. Apa aja? Katanya Mbak, maaf ya. Oh iya, yang soal utang ya. Oh iya, Mbak begitu marah karena Mbak berhutang sama orang tuanya Sinyo, almarhum, terus tiba-tiba ditagih waktu bercerai, terus Mbak jadi tersinggung katanya. Jadi aku flashback nih ya ceritanya. Jadi jauh sebelum aku ngajuin gugatan ke pengadilan,
Dia sempat datang, dia, mamanya sama tantenya. Malam-malam tuh ke rumah. Aku sempat bilang, nggak bisa besok aja, ini udah malam loh, udah jam 10:30 malam, aku bilang. Posisi waktu itu aku habis Natalan sama papa di kantor papa. Itu kita lagi OTW pulang tuh. Nggak bisa, harus malam ini, dia bilang gitu. Oh ya udah, terserah. Terus akhirnya aku sampai di rumah papaku, nggak lama dia nyampe. Papaku nggak tahu tuh kalau aku sama dia udah ada ribut-ribut mau pisah kan, karena aku apapun yang terjadi di rumah tanggaku, aku nggak pernah cerita sama orang tua, Mas. Iya, Karena benar. kan buat aku, ya itu urusan aku lah. Iya, Gitu. iya. Terus akhirnya dia cerita lah, iya nih si Stella minta pisah bla 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 gitu lah. Terus kata papaku, masalahnya apa? Gitu. Kenapa bisa sampai mau pisah? Oke. Papa nggak tahu apa-apa selama ini kan, karena Iya, nggak pernah diceritain. Iya, karena Stella nggak pernah cerita. Terus tahu-tahu kamu kesini datang bilang Stella ngajak pisah, papa kaget dong orang tua saya. Terus dia cerita bla bla bla, sampai papaku bilang apa karena utang, ada utang di luar gitu kan. Kalau memang ada utang di luar, papa bantu, kata papa gitu. Yang penting kalian jangan pisah, itu orang tua aku ya. Terus aku bilang enggak, bukan karena itu sih, aku bilang gitu kan. Atau itu kan di situ papaku udah tanya ya, apa ada utang gitu kan. Harusnya kan kalau memang merasa itu utang yang harus aku bayar, kenapa mereka nggak ngomong? Oh iya nih, Stella ngutang sama aku nih Pak, bla 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 gitu. Terus tantenya juga, iya nih Stella ada utang di ini aku nih, sekian-sekian. Itu papaku udah nanya loh di situ. Oh iya, saya potong dulu. Kalau nggak salah dia bilang, kamu berhutang dengan orang tuanya tapi jangan tanpa sepengetahuan Sinyo katanya. Iya, itu ke tantenya. Waktu itu memang waktu aku pinjam, aku bilang sama tantenya ini, nggak usah bilang-bilangnya ya, soalnya aku nggak enak. Karena dia itu ya memang bener sih, kalau nggak punya ya udah. Tapi waktu itu anakku sakit, si Glenn sakit. Demam udah 3 hari, terus coba aku bawa ke UGD, di satu rumah sakit di Depok. Itu kita ngantri Mas, aku tuh ngantri dari jam 9 malam, baru ditanganin jam 12-an lah. Terus sambil nunggu lab, dinyatakan harus dirawat itu 1:30 pagi. Nah, kebetulan waktu itu BPJS-nya Glenn kelas 2, ya kan? Nah, kebetulan di rumah sakit itu kelas 2-nya penuh, ya kan? Terus Sinyo ngomong, papanya Glenn ngomong, udah kita cari rumah sakit lain aja deh, kata dia gitu. 1:30 pagi Mas, kita naik motor loh, bukan naik mobil. Aku kan gimana ya, kalau aku ibu, aku mikirnya, aduh kayak nggak bisa banget nih, anak gue lagi demam, terus harus naik motor kena angin malam. Gimana sih Mas? Terus akhirnya aku ke bagian admin, aku bilang, kelas berapa yang ada kosong? Aku bilang gitu. Terus kata adminnya, ada kelas 1 Bu, tapi nanti pasti ada lebih kan, ada selisih kan Mas. Aku bilang nggak apa-apa deh, mau kelas berapa kayak yang penting anakku ditangani dulu nih, malam ini, masuk gitu kan. Ya udah masuk. Terus dia bilang, kalau selisih, kita kan nggak punya duit, dia bilang gitu. Itu selalu dia pasti begitu, bicara masalah uang. Kalau buat aku, uang ya namanya anak Mas, kita bisa usahain kan, gimana deh caranya nanti gitu kan. Nah sementara, aku sih bisa aja ya ngomong sama papaku tuh pasti bantu, cuman kan nggak mungkin lah masa orang tuaku terus gitu. Selama ini kan mereka udah banyak bantu aku gitu. Akhirnya aku cari cara gimana ya caranya, yaudah aku coba nih ngomong sama tantenya. Tantenya ya menyanggupi membantu aku gitu. Ya udah, singkat cerita itulah asal muasal semua utang. Terus yang sama mamanya juga, yang aku pinjam emasnya itu buat awal kita usaha kan. Nah dia bilang di situ dia nggak tahu kalau emasnya aku jual. Gimana nggak tahu sih, orang jelas-jelas jualnya sama dia kok. Oh gitu. Iya. Jadi dia berbohong. Dari pegadaian itu aku tebus. Itu aku tebus, aku pinjem duit. Ada tanteku aku pinjem, aku bilang, "Tan, aku pinjem dulu, aku mau tebus emas. Nanti mau aku jual, begitu aku jual aku balikin." Aku bilang. Ini tanteku yang satunya lagi ya, bukan keluarganya dia. Itu sama dia kok dia tahu. Gimana dia nggak tahu sih? Apa dia mungkin amnesia kali? Terus, nah pas udah berjalan sidang nih, tantenya ngingetin aku kan, lah gimana ini? Aku bilang, kan aku panggilnya Siko ya, Siko bentar ya, satu-satu aku bilang. Aku lagi ngurus pengadilan dulu nih, karena kan pengadilan juga cukup banyak ngeluarin duit. Aku kan juga kebetulan waktu itu pakai lawyer, ya nggak sedikit lah maksudnya tahu kan. Terus aku bilang,
nanti pasti aku bayar, aku bilang itu. Tapi ntar dulu, aku kelarin ini dulu, gitu kan. Udah. Nah, udah selesai sidang itu, ketok palu itu tanggal 19 Agustus 2001. Terus keluar sidang nih. Dari pengadilan itu aku ke depan tuh, ke warung sama lawyerku masih ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba dia nyamperin aku sama ibunya. Langsung ditagih di situ. Aku bilang, di situ aku masih manggil mama loh ya. Nanti ya Ma, ini baru selesai, pasti aku bayar, tapi kasih aku waktu dulu. Aku bilang gitu. Terus, dia teriak-teriak tuh, sampai diliatin banyak orang kan. Dia tuh siapa? Ya, mamanya dan papanya Glenn gitu. Terus sampai lawyerku juga ikut ngomong kan. Terus dia bilang, lo siapa? Lo nggak usah ikut-ikutan. Terus kata lawyerku, lah gue pengacaranya, gue masih berhak bantu dia gitu. Ya ini urusan kita, dia bilang gitu. Ya urusan dia, urusan gue juga, karena gue lawyernya gitu kan. Udah, terus dia bilang, ya udah kalau lo nggak bisa bayar, gue datang ke rumah bapak lo. Dia bilang gitu dong. Oh ya udah silakan. Pada saat itu Glenn lagi sama dia, karena pada saat sebelum kita resmi cerai itu masih seminggu di sana, sebulan di sana. Aku masih kasih. Nah, harusnya juga pada saat hari itu kan udah jatuh putusan ya. Kalau aku mikirin diri aku sendiri, Glenn udah bisa aku ambil dong. Iya dong. Cuman kata papaku, biarin dia lah, bentar lagi dia sebulan di sana, biarin aja dulu di sana sama papanya. Itu tanggal 19, kemudian tanggal 22 itu kita lagi ngumpul nih di rumah papa. Glenn nggak ada kan, sementara kakakku, adekku bawa-bawa anak-anaknya nih. Aku video call dong sama Glenn. Ngobrol-ngobrol, mungkin karena dia lihat di rumah papaku lagi rame nih ngumpul. Nggak lama berapa jam kemudian datanglah kakaknya, ibunya dan tantenya. Ya kan? Loh aku tanya, loh si Nyonya mana sama Glenn? Aku bilang gitu. Oh si Nyo di rumah, lagi nemenin Glenn tidur. Loh katanya mau hitung-hitungan, masa dia nggak ada? Bener dong, harusnya kan ada dia. Dan harusnya dia juga bawa anaknya kan. Terus kalau alasannya tidur siang, seberapa lama sih Glenn tidur siang? Kenapa nggak tunggu Glenn bangun gitu kan? Ada kok Mas, percakapannya yang mereka ngomong gimana tuh ada semua buktinya di aku. Masih aku simpen sampai sekarang. Terus akhirnya ya udah ditanya papa, singkat cerita ya udah sekian gitu kan. Kata papaku, ini kan harusnya permasalahan kayak gini kan terjadi pada saat mereka masih berumah tangga. Tanggung jawab Sinyo gimana? Sekarang kalaupun Stella sampai berhutang, berarti kan ada sesuatu. Ngerti. Gitu. Cuman kan kalau di versi dia kan, aku berhutang itu duitnya buat aku hura-hura. Menurut versi dia ya. Gitu. Terus, padahal buat? Ya aku muterin duit itu Mas. Jadi ya kayak gali lubang tutup lubang gimana sih? Kalau aku ceritain panjang ntar. Nah terus akhirnya kata papa, ya udah nggak apa-apa, kalau memang harus Stella bayar, saya bayar karena dia anak saya, ya gitu kan. Nggak apa-apa, tapi Glenn sama Sinyo harus di sini, gitu. Jadi keluarga saya tuh merasa Glenn tuh kayak di Sandra gitu loh. Ya kan, yang harusnya mereka udah bawa ke kita karena hak asuh udah jatuh di aku, ini nggak dibawa gitu, malah mentingin duit gitu loh Mas. Akhirnya ya udah saya bayar sekarang, tapi Glenn harus ada di sini sekarang, digituin. Naik deh Grab lah gitu, saya yang bayar di sini kata papaku. Akhirnya kita tunggu sampai habis maghrib. Datang dia sama adenya naik motor sama Glenn bertiga. Nah, udah dari situ rame tuh akhirnya. Ya udahlah, akhirnya dibayar sama papaku. Ya udah. Terus kata bundaku, masa iya sih yang harusnya itu kan terjadi pada saat kalian menikah gitu. Ya kalau dia kan berdalinya memang dia nggak tahu. Cuman kan pada saat sebelum ketok palu dia udah tahu. Nah, gitu. Sekarang intinya, kamu pengen Glenn gimana? Pengen Sinyo gimana? Ya kalau memang dia mau ketemu Glenn, ya dia hubungi aku baik-baik lah. Boleh? Boleh kok. Boleh. Tapi jangan ada intervensi lah. Maksudnya kalau emang mau ketemu anaknya, ya tanya aja kabar anaknya gimana. Nggak usah tanya, mama gimana Glenn, apa gimana, nggak usah gitu. Ya udah masing-masing aja. Iya, kehidupanku ya kehidupanku, nggak usah ngurusin lah gitu. Kan mau ketemu anak ya tanya aja hubungan. Nah, coba, mumpung di sini pasti kan Sinyo nonton nih. Silakan ngomong sama yang bersangkutan aja. Kan kamu udah ngeblok handphonenya dia kan. Nah sekarang ngomong di sini aja. Jadi nggak perlu dia telepon kan.
Ya kalau Iya. mau ketemu Glenn ya silakan telepon, Iya. bikin janji Hmm. kapan mau ketemunya. Jangan datang ke sekolah gitu. Emang datang ke sekolah dia? Udah datang. Dia tanggal 18 kemarin dia udah ketemu di sekolah. Terus? Sama anaknya. Hari Selasanya juga dia datang, tanggal 22 ketemu sama anaknya. Ngapain dia ketemu? Aku nggak tahu karena aku nggak di sekolah. Karena Oke. kan kita yang antar jemput cuma boleh sampai depan Iya, pagar iya, nih. iya, iya. Sampai pihak sekolah juga, ya aku tegor dong. Maksudku gini loh, aku aja yang istilahnya yang bertanggung jawab di sekolah itu atas Glenn, Iya. antar jemput cuma boleh sampai depan pagar. Masa dia seenaknya bisa ganggu jam pelajaran Glenn gitu. Sampai aku tanya, Glenn, papa datangnya kapan? Pas aku olahraga. Itu kan jam pelajaran, Mas. Oke, terus? Iya dong. Ya udah gitu aja sih. Terus yang katanya dia bilang aku bawa kabur anaknya. Bawa kabur gimana? Keluarga aku tahu. Aku masih update di medsos. Orang kabur tuh nggak update medsos kali. Iya, iya, iya. Iya dong. Nah Oke. terus dia kan udah ketemu nih sama anaknya tanggal Di sekolah, 8. iya. Nah, kok nggak diposting di Instagramnya Alvaro Iya, itu? iya. Alvaro itu kan yang megang dia. Iya. Tapi dia buat seolah-olah Belum ketemu. enggak, seolah-olah itu Instagramnya Glenn yang update dengan kata-kata yang seperti itu gitu loh. Saya tahu cuman males gitu nanggepinnya. Banyak yang bilang ya lu tegur lah gini. Ih buat apa? Nggak apa, kalau langsung aja tegur di sini. Enggak penting. Ya gitu. Biasanya cuman ya maksud aku Maksudnya gitu. biar langsung Iya, apa ya, maksud aku person to person gitu kan jadi. udah ketemu nih Iya, iya. sama Glenn. Ya di post dong. Jangan seolah-olah masih susah ketemu anak. Yang di post masih video-video lama yang diulang-ulang. Oke. Kan udah punya foto terbaru, di post lah Ada foto yang di sekolahan terbaru. itu ya? Iya. Jadi intinya dia udah ketemu tanggal Udah 18. ketemu. Oke, dan intinya sekarang juga dia kalau mau ketemu boleh ya, nggak dilarang ya? Boleh, cuman ya ngomong baik-baik lah sama aku. Kemana tapi kalau kan handphonenya di blok nih? Ke nomornya Glenn aja. Nomor Glenn langsung? Iya, SMS aja. SMS aja? Punya pulsa dong pasti buat Oke. SMS. Kalau dia datang ke rumah kamu boleh nggak? Nggak usah ke rumah lah. Kalau Ketemunya masa- di mana nanti? Ya makanya ngomong baik-baik, iya. janjian di mana kek gitu. Boleh lah ya. Boleh. Kalau pun mau ke rumah, ya pokoknya SMS aja dulu, ntar diatur ketemunya di mana. Kalau gitu saya juga ikut senang dan lega dengarnya. Gitu. Karena saya tuh nggak ngebela perempuan, nggak bela laki-laki gitu kan ya. Saya cuman concern saya terhadap anak. Jangan sampai anak itu mendapatkan diskriminasi, dia tidak boleh ketemu dengan salah satu orang tuanya. Boleh sih Mas, Iya, cuman ya itu cara-caranya dia yang bikin saya tuh kayaknya, Iya, iya. ini orang apa sih maunya Iya, gitu iya, loh. iya. Kalau mau ketemu anak ya ketemu, terus ya baik-baik lah, datang ke rumah orang tuh baik-baik gitu loh. Jangan teriak-teriak ke depan belakang sementara dia tahu anaknya nggak di situ gitu. Oke, mungkin gini kali bijaksananya ya Sinyo ya kalau lihat ya. Jadi kan Sinyo kemarin udah ketemu sama anaknya di sekolah. Dan ini ada satu perkembangan baru di mana sebenarnya Sinyo boleh kok ketemu, tinggal bikin janji. Artinya nanti mungkin kalau setelah sudah ketemu, Sinyo juga dipersilakan untuk memposting bahwa memberitahukan bahwa ini saya udah ketemu anak saya. Ya, jadi yang kemarin-kemarin sudah tutup. Ya, kecuali nanti suatu saat tiba-tiba Sinyo nggak bisa ketemu lagi ya silakan. Tapi kalau saya udah ketemu, diberitahukan kabar baiknya ke seluruh penjuru sosmed Iya. supaya orang juga lega yang nonton. Oh, alhamdulillah udah bisa ketemu gitu kan. Iya. Jadi gitu mungkin lebih baik ya. Mungkin kalau udah kayak gitu, nanti juga selanjutnya untuk ketemu Sinyo tidak susah lagi. Gitu. Iya. Ya, intinya itu. Dan tadi ada permintaan Stella yang saya simpulkan adalah kalau ketemu ya udah Sinyo silakan bicara dengan Glenn urusan person to person antara bapak dengan anak, tidak usah lagi menanyakan apa yang terjadi di rumah tangga ibunya. Ini gitu kurang lebih ya. Iya. Oke, itu bijaksana ya. Oke, dan boleh ya sesegera mungkin ya ketemu berarti ya. Boleh lah, buktinya Iya. dia datang ke sekolah. Boleh-boleh aja kan? Masihnya udah boleh. Artinya nanti juga saya tunggu kabar baiknya juga di sosmednya. Kalau udah ketemu, diposting bahwa alhamdulillah saya udah ketemu. Iya, diposting sama lah. Glenn Alvaro ya namanya. Kemarin kan udah ketemu Iya, tuh. iya, Ini iya. aku sih bukan aku ya yang Iya, lihat. iya. Ada gitu yang ngelihat teman-temanku dia bilang, kok dia belum posting sih udah ketemu anaknya, yang diposting masih foto lama gitu. Iya, iya, iya. Ya gue nggak tahu deh, Ya, aku harusnya bilang kan gitu. kabar baik ya. Iya, kabar baik kan Mas. Iya, Jadi kan jadi orang yang nunggu-nunggu iya, bahwa jadi kayak seolah-olah iya, aku yang ya pokoknya iya. di versinya dia sih aku penjahatnya gitu aja. Iya, iya. Nanti punya inti. Tapi intinya kalau mau bijaksana, tidak ada yang jahat di dunia ini. Selama kedua orang tua, mau mantan istri, mantan suami, menekan egonya masing-masing, ya. Ya oke, hubungan mantan istri, mantan suami selesai. Ya, kalau nggak mau ketemu, nggak perlu ketemu. Tapi biar bagaimanapun, tidak ada bekas anak. Iya. Tidak ada bekas orang tua.
Nah, mudah-mudahan setelah ini Glenn Alvaro ya namanya bisa segera ketemu Sinyo dan tidak melebar lagi masalahnya kemana-mana. Dan itu juga biar baik buat perkembangan anaknya ke depan. Karena takutnya ini sosmed kan sosmed itu kan jejak digitalnya nggak akan hilang. Itu dia. Takutnya nanti akan berpengaruh pada perkembangan psikologis si anak ini juga sendiri. Ya jadi biar ibunya, bapaknya menekan ego masing-masing. Oke. Iya, dan satu lagi. Iya. Akun Alvaro itu bukan Glenn tuh nggak main Instagram. Iya, itu Sinyo yang 100% Sinyo yang megang. Dia yang ngelola, dia yang posting, dia yang bikin captionnya. Oke. Glenn tuh nggak main Instagram. Ya, itu pokoknya yang pegang Sinyo ya. Iya. Oke, mudah-mudahan segera ada kabar baiknya. Senang ketemu Mbak Stella. Terima kasih. Ya, penjelasan udah cukup jelas sekali. Dan nggak perlu lagi Sinyo kesini lagi, Mbak kesini lagi. Oh, ini masalah udah kita anggap case close ya. Iya. Ya, dan ada itikat baik dari ibunya juga, dan mudah-mudahan ada itikat baik juga dari bapaknya. Ya, terima kasih banyak. Silakan kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu. Dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku